Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kita sudah sampai pada surah Quraisy. Jadi surah Quraisy ini diturunkan setelah surah At-Tin, sebelum Al-Fatihah. Jadi jenisnya ini adalah Makkiyah. Walaupun nanti sebahagian ada yang mengatakan jenisnya Madaniyah. Kemudian makna Quraisy itu sendiri, Quraisy itu berasal dari kata at-tajammu' ba'da iftiraq. Jadi tajammu' ba'da iftiraq, mereka itu pertama menyebar kemudian berkumpul, itu namanya Quraisy. Jadi setelah mereka berpencar kemudian berkumpul kembali namanya Quraisy. Ada juga yang mengartikan Quraisy itu adalah kakek Nabi yang ke-13. Itu namanya Nadar bin Kananah. Nadar punya anak namanya Quraisy. Jadi makanya dari keturunan Quraisy inilah itu salah satu keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan dari kakek Nabi yang ke-13. Berarti yang di atasnya itu Khuza'ah itu tidak termasuk. Ya. Khuza'ah tidak termasuk pada suku Quraisy. Jadi yang termasuk itu adalah Nadar. Si Nadar, anak siapa? Nadar ibnu Kananah, anak si Kananah. Maka Nadar punya seorang anak namanya Quraisy, maka keturunannya terus dinamakan dengan keturunan Quraisy. Ya. Jadi jumlah ayatnya ini 4 ya. Kenapa 4? Karena ketika kita baca Al-Quran memang 4 ayatnya. Tetapi di dalam kitab Al-Bayan fi addi ayil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi, beliau mengatakan jumlahnya bisa 4 bisa 5. Ya, ini kok bisa 4 bisa 5, ini bagaimana ini? Pada ayat yang terakhir, Alladzi at'amahum min ju' itu ayat 4, wa amanahum min khauf itu ayat 5. Tapi sebagian mengatakan itu satu ayat. Sebagian mengatakan itu dua ayat. Jadi kita nanti jangan bingung nanti ini kenapa ayatnya 4, kenapa 5 pun ditambah ayat. Ya, padahal tidak ditambah ayat, cuma saja satu ayat itu ada yang mengartikan, ada yang memaknai dengan 2 ayat. Ada yang memaknai dengan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Ada yang membaca li'ila, tidak ada ya-nya. Li'ila fi Quraisy. Ya. Jadi bisa dibaca tidak ada ya, bisa dibaca dengan ada ya. Kalau kita lihat terjemahannya memang agak rancu sedikit. Terjemahannya. Perhatikan terjemahannya, kebiasaan orang Quraisy. Kok apa itu kok kebiasaan orang Quraisy? Perhatikan terjemahan di mana saja boleh, di Android atau di Di situ dibuat terjemahannya kebiasaan orang Quraisy. Lam itu adalah lam taukid. Lam taukid. Jadi maknanya apa? Jadi Allah mengatakan luar biasa orang Quraisy itu, berbeda dengan suku yang lainnya. Ini makna li'ila fi Quraisyin. Ini tafsiran yang pertama ini. Jadi artinya lam itu lam ta'ajjub. Jadi artinya luar biasa orang Quraisy. Tidak ada suku lain yang seperti suku Quraisy. Ya. Kenapa luar biasa orang Quraisy itu? Karena mereka bisa berjalan dalam setahun itu, mereka berjalan dari Mekah ke Yaman. Kemudian balik lagi ke Mekah, mereka berjalan dari Mekah ke Syam. Syam itu masuk di situ Urdun, Yordania. Kemudian masuk juga di situ Suriah. Jalan kaki. Makanya di dalam tafsir Al-Baghawi, awwalu man hamala bil ibil ila Syam Hashim bin Abdul Manaf, kata beliau. Salah seorang keturunan Quraisy yang berhasil membawa onta itu ke Syam dan balik lagi, itu adalah
bapaknya Abdul Muttalib, Hashim bin Abdul Manaf. Lain tidak ada. Mereka artinya paling-paling pergi saja hanya balik-balik lagi. Ya, enggak sanggup lagi. Tapi setiap tahun ini, Pak, setiap tahun dilakukan oleh orang Quraisy. Perjalanan itu bukan perjalanan pendek. Jadi dari Mekah itu menuju Yaman itu seperti dari sini sebelum Riau, sebelum Padang atau pas di Padang itu. Tapi ketika dari Mekah ke Syam itu lebih jauh lagi. Lebih jauh berapa ratus kilometer lagi. Artinya lewat Padang atau pas di Padangnya. Bayangkan saja kita jalan kaki dari sini ke Padang pulang pergi. Tapi ini sanggup dilakukan oleh orang Quraisy. Jadi makanya Allah itu memuji orang Quraisy, li'ila fi Quraisy atau li'ila fi Quraisy. Ya, jadi bacaannya boleh dua. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, lam pertama ini li'ila atau li'ila itu maknanya ila maknanya ke. Ya, apa maknanya ke? Dari nikmat ini ke nikmat ini ke nikmat ini didapatkan oleh suku Quraisy, tidak dijumpai oleh suku-suku yang lain. Ya. Ini tafsiran yang kedua. Jadi lam itu maknanya ila itu ke. Ya. Min nikmat kadza ila kadza wa ila kadza yajiduha Quraisy. Diketemui oleh orang Quraisy, tidak ada orang lain. Ya. Karena paling enggak seorang itu dia sanggup melakukan perjalanan itu 1 tahun saja, tahun ke depan tak sanggup lagi. Jangan dapat dari Inau Padang. Kita jalan kaki saja dari sini ke Janto saja harus fikir-fikir 2 gol, Pak. Apalagi goes dengan sepeda, Pak. Tajak dari Inau ke Janto ngitangin. Sang roh wo ngen kendaraan roda 4 nanti, Pak. Enggak sanggup li dah wo ngitangin. Tapi ini dilakukan oleh orang Quraisy, itu rutin setahun. Jadi mereka pergi ke Yaman, benda-benda yang di Yaman dibawa semua ke Mekah. Kemudian pergi lagi ke Syam, benda yang ada di Syam dibawa kemari, barter, Pak. Yang ada di Mekah itu dibawa ke sana, yang sana dibawa kemari. Ya. Ini tafsiran yang kedua. Di dalam tafsir yang At-Tabari, tafsiran yang ketiga, makna li'ila fi Quraisy atau li'ila fi Quraisy, ianya itu tidak ada. Ini maknanya apa? Ni'mati ila Quraisy, nikmatku kepada orang-orang Quraisy itu sungguh luar biasa. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu bangga sekali dari suku Quraisy. Jadi Nabi Muhammad mengatakan baida anni min Quraisy. Saya adalah suku Quraisy, keturunan Nadar bin Kananah. Jadi suku-suku itu suku yang kuat. Kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat lagi nikmat mereka itu apa, sehingga mereka dibela-bela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, diila fi Quraisy. Ila fihim. Ya, jadi ada yang membaca ilfihim. Ilfihim. Ada yang membaca ila fihim. Ila fihim. Jadi ila fihim, ilfihim, ila fihim. Ya, jadi boleh ada 3 bacaan. Kita baca yang ma'ruf saja. Ma'ruf je pun ila fihim rihlatash shita'i was-saif. I-nya ada panjang. Ila fihim. Karena berasal dari kata ilaf, alafa. Alafa alifun. Ya, jadi alifun itu artinya sayang sekali, berikan nikmatnya. Mana salah satu nikmatnya? Ila fihim, ilfihim, ila fihim. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu apa? Rihlatash shita'i was-saif. Rihlatash shita' perjalanan pada waktu musim hujan, musim dingin. Jadi ketika mereka musim dingin, mereka berangkat ke Yaman. Ya. Jadi artinya pas musim dingin mereka mempersiapkan segala sesuatu, mereka bawa unta dan apa yang ingin mereka perjualbelikan di Yaman, mereka berangkat ke Yaman pada musim dingin. Kemudian yang kedua, was-saif. Pada musim panas, jadi setelah habis musim dingin mereka kembali lagi ke Mekah. Jadi perjalanan dari sini ke Padang itu pulang balik lagi ngedepak aja. Kemudian ada unta lagi mereka, ada unta. Jadi unta mereka tarik. Di unta itu barang-barang mereka letakkan. Walaupun sebagian nanti ada yang naik unta. Makanya unta itu dikatakan sebagai ini ini di dalam surah Yasin, dalam surah Yasin kapal Nabi Nuh itu menjadi inspiratif, ya.
bagi orang-orang setelah Nabi Nuh, ada dalam surah Yasin ini, Pak. Sebagian menafsirkan inspiratifnya apa sehingga membuat kapal-kapal pesiar yang lain yang bertahan lama. Ada yang menafsirkan yang dimaksudkan inspiratif di sini adalah apa? Onta digunakan sebagai sepertinya kapal padang pasir. Yang itu sangat kuat sekali. Ya, ini artinya tafsiran yang ada yang menafsirkan yang dimaksudkan dengan kapal di sini orang sekarang itu di Mekah itu mereka menjadikan onta sebagai safinatul sahra. Jadi kapalnya padang pasir. Ini satu yang pertama. Yang kedua kata Allah wasaif. Jadi bukti Allah memberikan nikmat kepada mereka. Mereka itu sanggup setelah balik lagi dari Yaman, ya, mereka pergi ke Mekah lagi, mereka pergi lagi ke Syam. Ya. Maka kita nanti jangan bingung ini Syam ini di mana Syam ini? Jamun Syam nanti noho lah Syam. Lagi Yasrib ya. Kemudian seperti Habasyah. Ya. Nabi pernah berhijrah ke Habasyah. Wale Habasyahnya ni. Mana Habasyah itu? Rupanya Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia itu berbeda benua dengan Mekah. Mekah itu sudah berada di Asia. Ethiopia itu di Afrika. Yang membelahnya cuma Laut Merah. Ya, Laut Merah yang membelahnya. Jadi makanya ketika seorang itu ingin berangkat dari Mekah ke Ethiopia, itu kira-kira ada berapa jam? Satu jam ya, 1 jam perjalanan atau 1 jam lebih sedikit lah. Ya, jadi artinya memisahkan itu adalah Laut Merah. Itu lain benua. Jadi makanya ketika nanti kita belajar yang gajah itu, Abraha itu. Gajah itu sebenarnya diambil di Ethiopia. Jadi bukan di Yaman gajah itu, ya, di Ethiopia. Makanya ribuan gajah itu dia melalui Laut Merah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Sehingga gajah itu semua berada di Mekah. Ini nanti pertemuan kita selanjutnya pada surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi dua perjalanan kedua adalah waktu musim panas. Ketika musim panas, itu mereka berangkat dari Mekah itu menuju ke Syam. Jadi Syam itu bisa Yordania. Yordania itu berbatasan dengan Saudi Arabia. Yang ada kampung Saleh di situ. Perbatasan itu ada kampung Saleh. Kampung Saleh itu adalah kampung yang dilaknat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaum Tsamud. Sehingga tidak ada satupun yang tinggal lagi di situ karena kampung itu adalah kampung yang dilaknat. Wajabus sakhra bil wad di dalam Al-Qur'an. Mereka itu tinggal di lembah, maka namanya lembah Saleh. Ketika perang Rasulullah dengan sahabatnya pernah singgah di situ. Jadi ketika singgah di situ, Rasulullah mengatakan jangan lama-lama, kata Rasulullah. Karena lembah ini lembah dilaknat. Ya. Makanya sahabat mencari air, setelah mencari air dia langsung pergi. Kenapa? Karena lembah itu sudah pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun mereka yang hidup, semua mati. Inilah Arab Baidah. Arab Baidah artinya orang Arab dulu generasinya itu sudah putus, tidak ada lagi. Termasuk kaum Ad juga. Ya, kaum Ad itu Arab Baidah, Arab dulu. Tapi tidak ada lagi keturunannya sekarang. Kenapa? Karena sudah putus kabeh. Kaum Ad itu habis nalih, kaum Samud habis nalih, ya, enggak ada lagi, habis semua. Sedangkan kaum Nabi Lut ada yang selamat, ya. Ada yang selamat, ada yang kan? Tapi kaum pembangkang itu artinya mereka itu habis semua, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ininya. Jadi namanya kaum Arab Baidah. Kita lanjut mari. Jadi dua rihlatus syita wa saif. Falyabudu rabb hadzal bait. Ini fa sababiyah. Jadi fa sababiyah begini. Jadi Allah ingin mengatakan kamu itu sudah saya berikan nikmat yang luar biasa. Saya berikan nikmat ini, nikmat itu, kesehatan, kata Allah. Ya kan kesehatan nikmat. Nikmat sanggup pergi jauh itu kan nikmat kesehatan.
Jadi permohonan saya satu saja kata Allah. Ini ada dua tafsiran ini. Falyabudu rabb hadzal bait, itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama itu Imam Al-Qurtubi, apa kata beliau? Walaupun kamu perginya jauh-jauh, kembalilah ke Mekah. Ya, kembalilah ke Mekah. Jadi karena yang tempat yang diberkahi oleh Allah itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Pergi kemana saja terserah kamu. Mau ke Yaman, mau ke Syam, mau ke ini terserah kamu. Yang jelas kamu kembalinya ke Mekah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kamu walaupun beraktivitas apa saja kata Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kau beringat ibadah wujudnya. Jadi artinya kita ini, ayat ini bukan turun untuk orang Quraisy saja, tidak. Artinya pelajaran juga bagi kita. Kita pergi kemana saja, tajak kena kerja, mau kemana kerja ini kerja itu, tapi ibadah jangan lupa. Baik tu ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Makanya di sini ada taukid, beberapa taukid di sini. Ada taukidnya, lam. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu jangan pernah lupa yang punya Ka'bah ini. Artinya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beribadah kepada Allah? Ada nikmat yang lain lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nikmat yang kedua, tadi nikmat yang pertama nih, Pak. Nikmat yang kedua, allazi at'amahum min ju'. Ya. Jadi yang sudah memberikan mereka itu bebas dari kelaparan. Ini apa maksudnya ini? Apakah Mekah itu pernah lapar mereka itu? Di dalam sebuah riwayat kita bisa melihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di dalam tafsir At-Tabari, di situ diungkapkan asaba al-Arab fil Makkah al-kahtu. Orang Arab yang berada di Mekah itu mereka pernah dilanda musim paceklik, musim kelaparan. Kemudian setelah itu siapa yang menolong mereka? Ini di luar perkiraan kita ini. Ya. Yang menolong mereka adalah orang Afrika, Ethiopia yang sekarang ini kelaparan, Pak. Dulu mereka menolong orang Arab, sekarang mereka ditolong oleh orang Arab dan orang-orang negara yang lain, Pak. Allah ingin memberitahukan begini. Artinya apa? Ketika Allah iyasya yakun wa illam yasya lam yakun. Jadi dulu kan orang-orang yang miskin sekarang itu menolong orang Arab. Makanan itu diambil dari Ethiopia, itu dibawa ke Mekah. Dari Ethiopia dibawa ke Mekah. Sekarang orang Ethiopia tidak punya apa-apa lagi. Sehingga apa? Orang-orang negara-negara lain itu mereka datang ke situ dari PBB atau mana saja untuk membantu Ethiopia. Makanya janji Allah mengatakan dalam Al-Quran begini. Maka di hadis Rasulullah berdialog dengan Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anak pamannya. Nama Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullahnya sudah dihilangkan, dipanggil Ibnu Abbas, anak si Abbas, ya. Dari pamannya Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ibnu Abbas, kalau ada satu kaum, kata Rasulullah, ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa mereka memberikan manfaat kepadamu kecuali seperti apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang seluruh dunia kita ingin membantu Ethiopia. Ethiopia ingin kita bantu. Kalau satu kaum sudah dilaknat oleh Allah, tidak bisa membantu kecuali seperti apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa negara sudah membantu Ethiopia? Jadi sudah dibantu Ethiopia, tapi tetap seperti itu saja. Makanya Rasulullah mengatakan apapun yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Jadi kita misalnya contoh menjamin ada satu orang miskin, kamu tenang saja, sudah saya jamin kehidupanmu. Tidak bisa, kata Allah. Yang menjamin itu saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin itu saya. Makanya kalau minta sesuatu, minta kepada saya. Makanya Nabi Zakaria, kita kalau ingin doa dikabulkan oleh Allah, pelajari doa-doa yang dikabulkan di dalam Al-Quran. Ini kenapa dikabulkan? Kenapa dikabulkan? Nabi Zakaria, kenapa doanya direspon oleh Allah? Karena Nabi Zakaria tahu kata kuncinya. Ya, tahu kata kuncinya. Tahu kata kunci. Memang secara sekilas kita lihat kan cuma minta anak. Memang beliau betul minta anak. Terakhirnya ada kata kunci Nabi Zakaria sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria doanya simple. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
Ya Allah, berikanlah kami, saya, istri saya ini anak yang saleh. Kan permintaan cuma itu, tapi kata kuncinya apa? Terakhir, innaka antas sami'ud du'a. Nabi Zakaria membawa kata-kata, membawa nama Allah itu Sami. Sami itu maha mendengar. Ya Allah, engkau maha mendengar doa saya ya Allah. Kenapa ini kata kunci? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan begini, falillahil asmaul husna. Saya banyak asmaul husna, nama saya banyak. Kalau kamu bermasalah, panggil salah satu nama saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fad'uuhu biha, panggil nama saya. Kita merasa resah ya Pak, resah teror ligo. Panggil nama Allah, kata Allah. Panggil nama saya, kata Allah. Kenapa kamu memanggil nama tetanggamu? Kenapa memanggil nama orang lain? Nya jina wate resah terornya tak telefon gua hai dulung lu cukup susah kalau ni tak pernah pak urun lain pak ijau li urun lain lu lebih susah dari ron ben lapor pak lu lapor lama urun lain gede pak. Artinya kita tidak melapor kepada Allah, padahal Allah kan sudah membuka ini. Kamu lapor kepada saya. Salah satunya apa? Panggil nama saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria memanggil salah satu nama Allah, innaka antas samiul alim. Bukti doanya dikabulkan oleh Allah, ada fa ta'qib di situ, Pak. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Itu fa ta'qib. Jadi langsung direspon doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan ingin juga direspon. Maka bawa nama Allah. Ya, bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin pinjam duit pada seorang kan kita puji-puji juga dia. Kita puji-puji juga dia. Don memang cukup hebat, Don. Cukup hebat, Don. Ayu tak, Don. Usaha Don memang cukup ayu, Don. Don tip-tip Don memang cukup ge akai, Don. Napeng peatnya, Pak. Langsung ke juga, Pak. Cok. Artinya apa, dia puji-puji, Pak. Dia bawa nama Umar Don, kata kenal, Don. Cukup ayu, Don. Ini benda ceh hana tu hana turiron, ya. Mandui turiron, ya. Jadi artinya nama ini juga apa? Allah sudah mengatakan, panggil nama saya, kata Allah. Saya punya asmaul husna, panggil nama saya. Ya Muhaimin, ini kita masa diteror, ya Muhaimin. Ya wahai memberikan keamanan, minta sama Allah. Ya Razak, minta kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini makanya Rasulullah mengatakan lagi kepada Ibnu Abbas, kalau ada satu kaum ingin memudaratkanmu, kata Rasulullah SAW, tidak bisa mereka memudaratkanmu, kata Rasulullah, kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hana perleyo, hana perleyo. Umma kai teror je. Menyomate mati ci, hana mati. Jadi jangan kita pikir itu umai teror biar mati di peganya je, tidak. Jadi makanya ketika di dalam perang Khandaq, perang Uhud, banyak orang melarikan diri gara-gara apa? Gara-gara takut mati, Pak. Ia mati. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu pergi berperang atau tidak pergi berperang, kamu mati juga, kata Allah. Kamu mati juga. Baik ni fikir gara-gara perang mati, hana, kata Allah. Tidak. Rasulullah berapa kali ikut perang tapi meninggalnya bukan di perang. Ada sahabat yang tidak ikut perang tapi meninggal di rumah, meninggal sedang ibadah. Ya, nampak. Jadi artinya dimanapun kamu berada, kamu akan mati. Beda fikir katanya gara-gara takut pasti mati. Hana mati. Nah urung takut tapi hana mati. Enggak meninggal. Oh mopok motor mati. Hana pedundra urung nai mopok motor hana mati. Ada juga orang sehat, dia sehat sekali, Pak. Pas sedang duduk sudah meninggal dunia. Ya, nah. Jadi artinya kematian itu bukan gara-gara kita berada dekat apakah meninggal? Gara-gara mopok, menyah naik tebi rumah pun hana mopok yang kepalanya, Pak. Jadi artinya meninggal itu memang sudah ada. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah ada waktunya. Jadi makanya kita jino tapi ke ibadah julai, Pak. Jadi ibadah dalam arti luas, jangan fikir ibadahnya ngeja keruncuk atau mayangkannya, Pak. Ibadah dalam arti luas. Dah Mekah beda pengegop, dah jauh kan tu beda susah gop, ya, Pak. Jadi ibadah dalam arti luas. Artinya apa? Kita menunggu mati saja, Pak. Menunggu itu oleh Allah, apa itu oleh Allah. Karena tiba-tiba sedang duduk, hana apa-apa perkara rubah, kan meninggal dunia. Ya. Ini yang janji Allah yang kedua, allazi at'amahum min ju'. Jadi kalau kita bawa ini ayat ini ke masa kita sekarang ini, ya. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus mengingat Allah? Karena sudah diberikan kesehatan oleh Allah. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah. Gejuk ni alhamdulillah. Hana gejuk pi alhamdulillah, mungkin ada hikmah atau bagaimana? Ada hikmahnya. Ini sama seperti Nabi Zakaria ketika berdoa, kan memang tidak waktu itu juga langsung ada anak, tapi direspon doanya oleh Allah. Direspon doanya oleh Allah. Padahal waktu itu Nabi Zakaria sedang menjaga Maryam yang masih kecil, masih bayi.
Kemudian Nabi Zakaria minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ini memang doanya langsung direspon. Mana buktinya? Fanadatul malaikah, malaikat memanggil Nabi Zakaria. Allah akan memberikan anak kepadamu, tapi jangan tanya dulu kapan akan diberikan anak kepadamu. Ya, Pak. Rupanya hikmahnya apa? Hikmahnya anak Nabi Zakaria namanya Yahya lahir sekalian dengan lahir anak Maryam yang masih kecil, Maryam tadi, Pak. Ya, jadi makanya umur mereka sama 30 tahun ketika diangkat menjadi rasul. Tetapi lebih berapa bulan Nabi Yahya lebih berapa bulan. Hikmahnya apa? Setiap dakwah Nabi Isa alaihissalam selalu dibantu oleh Nabi Yahya. Padahal satu keponakan, satu paman ini. Kalau kita pikir berarti kan Nabi Yahya Zakaria berdoa pada Allah 83 tahun minta anak. Dapat anaknya kapan? Setelah 83 tahun. Dia mengatakan 90 tahun baru dapat anak. Buktinya mana? Maryam masih kecil, Pak. Maryam masih kecil. Karena apa? Yang menjadi anak Maryam nanti akan menjadi temannya Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Itu kan ada hikmahnya, artinya apa? Ada hikmah. Jadi kita beda fikir hikmah, beda fikir pun ada hikmah. Mungkin setelah kita duduk-duduk, oh ini doa saya 20 tahun yang lalu. Ya, nampak. Nya doa lu 20 tahun yang lalu. Artinya dulu sudah direspon oleh Allah tapi belum dikabulkan dulu. Dipending dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya diberikan rezeki kita bersyukur, tidak diberikan rezeki juga bersyukur. Artinya ini mungkin ada hikmah. Diberikan rezeki banyak juga bersyukur. Ya. Jadi selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur kepadaku. Sedikit hambaku itu yang teringat kepada saya. Saya berikan nikmat ini, nikmat ini. Maka nikmat ini nikmat ini yang diberikan di tubuh ini kan makna ini, Pak. Makna Iqra ya, Iqra yang dalam surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Bacalah apa? Ada dua, Pak. Bacalah tubuhmu fi nafsika. Yang kedua, bacalah banyak membaca. Ketika kamu banyak membaca, ajarkan orang lain. Ini makna Iqra. Ya. Jadi termasuk Iqra yang pertama, bacalah dirimu kata Allah. Lihat dirimu. Sehingga kita lihat nyo bekam bergerak bina berarti nikmat luar biasa. Terima kasih ya Allah ya, Pak. Jadi makanya di dalam sebuah hadis itu setiap ada pergelangan ini dia punya hak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa punya hak untuk sujud kepada Allah, Pak? Artinya Allah punya hak dari setiap ini, Pak. Karena menyai pesakit je mata rumah hana dengar ni, hana dengar banyak hanya bergerak leka hana dengar. Kena dengan samurat bercuka hanya dah jali, maka hanya dah masjid, Pak. Ya. Artinya sedikit saja ibunya katutah dia, Pak. Tak bisa buang air kecilnya katutah lom dia, Pak. Tak bisa buang air besar katutah lom, Pak. Kata jak rumah lagi ka kemang perut dia, Pak. Makanya nikmat kata Imam Al-Ghazali, seorang itu akan mensyukuri nikmat Allah, dia akan teringat kepada Allah apabila nikmat yang diberikan itu tidak berfungsi lagi. Ya, baru teringat ke Allah. Ya. Oh, baru teringat. Ya Allah, nyo katutah lu ni Allah, nyo katutah lu ni Allah, nyo katakitnya baru teringat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nikmat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa amanahum min khauf. Ada yang membaca wa ammanahum min khauf. Ada dua, Pak. Ini seperti ka'asfim makul. Ada yang membaca ka'asfim makul. Ya, nyok dia baca makul baik dah buka subhanallah. Dia buka apa? Orang imu memang itu subhanallah. Diulang-ulang ka'asfim makul subhanallah. Dia buka. Padahal katanya yang hananya, Pak. Artinya ini sebagai bahan saja ya, bahan saja. Jadi baik dah baca makul karena nanti urut na yang hana hukum, Pak. Artinya sebagai bahan saja. Kalau kita pergi ke mana saja, nanti ada orang baca seperti itu makul, oh berarti nyona bacaannya. Jadi hanya dapat lah. Jadi beda bukannya tinggai hanggah dengku dah bukan, Pak. Makul sebenarnya. Ya, jadi ini bisa dua juga. Wa amanahu min khauf. Wa amanahu min khauf. Jadi Allah sudah menyelamatkan mereka dari ketakutan, ya, Pak. Ketakutan apa ini? Ya. Jadi makanya ayat ini erat kaitannya dengan surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketakutan, mereka tak pernah lihat gajah tapi tiba-tiba datang gajah. Di Arab itu tak ada gajah. Tiba-tiba ada gajah, kan ketakutan luar biasa, Pak. Makanya ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin Allah kan mengatakan panggil salah satu nama saya, ya Muhaimin, ya, wahai yang memberikan keamanan, kenyamanan dan melaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini tiga nikmat tak tanggung-tanggung, Pak. Tiga nikmat yang tidak tanggung-tanggung
yang diberikan oleh Allah kepada suku Quraisy. Mungkin yang pertama ini tidak kita dapatkan kecuali orang Quraisy saja. Ya, hari dah jangan dapat ni, dah jangan dapat mereka encok ni kata kiki yang ni. Ya, jadi artinya mereka ini nikmat ini cuma diberikan kepada orang-orang Quraisy. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Ini ada sedikit lagi ini ya. Ini sebelumnya allazi at'amahum min ju'. Kenapa tidak ada alif lam? Ya, kenapa tidak ada alif lam? Kalau digunakan alif lam itu lapar biasa itu. Kalau dihilangkan alif lam itu menunjukkan kepada at-ta'dhim wasyiddah. Artinya sangat lapar sekali. Hana mahu taju. Makanya dalam riwayat itu orang Mekah itu pernah mereka kelaparan dan tidak tahu mau lari ke mana. Bahkan mereka itu pernah air Zam-Zam itu kering. Ya, kenapa air Zam-Zam kering? Ya, jadi makanya kita setiap musibah itu harus kita baca, Pak. Ini kenapa sebenarnya? Jangan kita salahkan Allah. Kenapa ya Allah Nabi ya Allah? Ya. Air Zam-Zam itu pernah kering sebelum dipegang oleh kakek Nabi Abdul Muttalib. Ya. Bani Hashim, sebelum dipegang oleh Bani Hashim, ayahnya Abdul Muttalib. Karena sebelumnya kunci Ka'bah itu dipegang oleh suku Khuza'ah ya. Jadi mereka ini menguasai semuanya. Ketika ada jamaah haji, mereka berikan air, berikan ini, mereka minta imbalan. Kemudian imbalan itu mereka foya-foya di situ, ada yang buat minuman khamar dan lain sebagainya. Ketika itu mereka diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, air Zam-Zam tidak ada lagi. Kering air Zam-Zam. Kemudian beralih kunci Ka'bah itu, Pak. Ya, kunci Ka'bah dan yang menjadi ini itu beralih kepada Bani Hashim. Hashim ini adalah ayahnya Abdul Manaf, ayahnya Abdul Muttalib. Ya. Jadi ketika itu masih kering juga airnya. Ketika dipegang oleh Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Abdul Muttalib? Waktu itu Abdul Muttalib masih punya satu orang anak. Ya, satu orang anak. Sudah lupa saya namanya. Dari istri yang pertama. Jadi ketika itu apa kata Abdul Muttalib? Ya Allah, kalau seandainya Engkau munculkan lagi air Zam-Zam ini, ya, nanti kalau saya punya anak 10 orang, ya dikasih syarat 10 orang, Pak. Kalau saya punya anak 10 orang, saya sembelih saya korbankan 1 orang. Di dalam ini benar Abdul Muttalib, mana mungkin saya punya anak 10 orang. Ini aja baru 1 ini. Rupanya betul punya anak 10 orang, Pak. Jadi laki-laki 10, kemudian perempuan itu ada 5 atau 6 orang. Ya, setelah itu dikorbankan 1 orang, maka air Zam-Zam itu keluar air Zam-Zam itu. Ya, saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Oh ya, betul. Iya. Iya. Iya ya. Iya, tafsir kontemporer sekarang ya. Kalau ini tafsir Sya'rawi itu yang saya sering ungkapkan itu termasuk tafsir baru juga itu. Tafsir baru. Tafsir yang dulu itu seperti tafsir Ibnu Abbas. Itu dulu. Kemudian At-Tabari memang dulu juga. Kita yang kontemporer, kenapa tidak kita ini? Kebanyakan ada yang mereka itu melalui akalnya. Ya. Jadi kadang-kadang tidak melalui hadis dan lain sebagainya. Tapi seperti Imam Sya'rawi itu termasuk bagus juga tafsir beliau, Imam Sya'rawi. Karena penafsir begini ya, ini enaknya tafsir begini, Pak. Seperti karya ilmiah mereka. Jadi seorang itu ketika ingin membuat buku, dia ambil catatan kakinya orang lain. Ini punya ini dimasukkan ini. Ya. Ini sama juga seperti ini, Pak. Ini tafsir apa? Tafsir Sawi. Tafsir Sawi beliau juga nanti mengutip punya Ibnu Abbas. Beliau juga mengutip punya Imam Zamakhsyari. Ya, dikutip oleh beliau. Tetapi yang kita takutkan nanti ada tafsir-tafsir baru yang baru muncul. Beliau mengatakan ini, jadi tidak ada beliau merujuk kepada orang-orang dulu. Nah, ini yang susah. Jadi artinya tafsir itu kan ada 2. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi, dengan akal.
Arti dengan akal apa? Dia lihat ini, oh menurut saya ini begini, menurut saya begini. Ini sudah tafsir bil ra'yi ini. Tapi kalau tafsir bil ma'thur, di situ ada menafsirkan Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian ada riwayat lagi. Demikian. Sudah. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.